Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Galaksi Selatan telah dihancurkan oleh seorang bangsa Seiya. Dewa Kaio menyadari hal tersebut. Ia khawatir Galaksi Utara daerah pengawasannya juga akan ikut dihancurkan. Goku dan Cici sedang mencoba mendaftarkan Gohan di suatu sekolah ternama. Sementara itu, Gohan dan yang lainnya sedang berpiknik di suatu taman. Mereka sedang terpengah dengan jeleknya nyanyian Krillin dikejutkan dengan kedatangan suatu pesawat bangsa Seiya. Seorang Seiya yang turun dari pesawat tersebut mengenalkan diri pada Vegeta. Ia bernama Paragas. Paragas meminta Vegeta untuk menjadi raja di planet bangsa Seiya yang baru. Awalnya Vegeta menolak, tetapi setelah mendengar ucapan Paragas terkait seorang Super Saiyan legendaris, Vegeta langsung berubah pikiran. Mereka pun langsung pergi berangkat menuju planet Vegeta yang baru. Trunks, Gohan, Krillin, Roshi, dan Ulung ikut dengan Vegeta. Dewa Kaio mengabari Goku soal hancurnya Galaksi Selatan, dan pelaku penghancuran tersebut saat ini sedang menuju galaksi mereka. Kaio memperkirakan pelaku penghancur Galaksi Selatan tersebut lebih kuat dari Goku dan yang lainnya. Dengan jurus teleportasinya, Goku pergi mencari si pelaku. Paragas mengatakan tujuannya menjadikan Vegeta raja planet yang baru adalah untuk membalas budi mendiang ayah Vegeta. Ketika sampai, Vegeta berkenalan dengan putra Paragas yang bernama Broly. Broly terlihat lemah dengan tubuh berotot agak kurus. Tak lama, bawahan Paragas melaporkan seorang Super Saiyan yang diperkirakan Super Saiyan legendaris muncul di planet bernama Totokama. Vegeta bergegas pergi ke sana bersama dengan Broly. Sementara itu, Gohan, Trunks, dan Krillin mencoba menyelidiki planet Saiyan baru pilihan Paragas tersebut. Goku tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Kedatangan Goku langsung disambut oleh Paragas. Paragas rupanya sedang menanti kedatangan suatu komet yang disebut Gumori. Lalu Vegeta dan Broly pulang tanpa hasil menemukan Super Saiyan legendaris yang mereka cari. Broly yang baru pertama kali bertemu dengan Goku terlihat memendam amarah, tetapi ia berhasil ditenangkan oleh Paragas. Paragas menggunakan semacam alat untuk mengontrol emosi Broly. Ia mengingat ketika Broly mengamuk dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Saat bayi, Broly bahkan memiliki kekuatan tempur sebesar 10.000. Bayangin 10.000, beli gorengan cuma dapat 3. Saat ini, alat yang digunakan oleh Paragas untuk mengontrol Broly sedikit mengalami kerusakan karena pertemuan Broly dan Goku. Saat sedang tertidur, Goku tiba-tiba diserang oleh Broly. Terungkap ternyata selama ini Broly menyembunyikan Chi-nya. Goku pun menyadari Chi yang selama ini yang dia cari berasal dari Broly. Dan Broly jugalah yang merupakan pelaku penghancur Galaksi Selatan. Namun, amukan Broly pada Goku lagi-lagi berhasil dihentikan oleh Paragas. Di hadapan Vegeta, Paragas membantah pernyataan Goku bahwa Broly adalah Super Saiyan legendaris tersebut. Tak lama, Trunks datang dan mengungkapkan hasil penyelidikannya. Planet Vegeta yang baru ini adalah tipuan yang dibuat-buat oleh Paragas. Akhirnya, Paragas pun mengakui kebohongannya. Ia membawa Vegeta ke planet ini agar bumi tidak hancur akibat pertarungan mereka. Karena Paragas mengincar bumi untuk dijadikan kerajaan miliknya sendiri. Setelah menaklukkan Galaksi Selatan, Paragas berniat menaklukkan Galaksi Utara, Barat, dan Timur. Tak lagi mampu menahan amarahnya, Broly langsung menyerang Goku. Serangan Vegeta dalam mode Super Saiyan bahkan tidak membuat Broly tergores sedikit pun. Super Saiyajin. Broly yang sudah mengamuk tidak lagi dapat dikendalikan oleh Paragas. Kali ini ia sudah benar-benar dalam mode Super Saiyan legendaris. Saking kuatnya, Vegeta bahkan sampai ketakutan melihat Broly dalam mode Super Saiyan legendaris. Paragas mengungkapkan sebenarnya ia sangat membenci ayah Vegeta karena raja bangsa Saiyan tersebut ingin melenyapkan Broly ketika masih bayi karena mengetahui potensi kekuatannya yang sangat besar. Beruntung saat itu Paragas dan Broly berhasil selamat. Broly dalam mode Super Saiyan legendarisnya semakin menggila dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Goku, Gohan, dan Trunks dalam mode Super Saiyan bahkan tidak mampu menandingi Broly. Semakin lama, kekuatan Broly semakin besar, akal sehatnya pun juga semakin hilang. Ketika Goku, Gohan, dan Trunks sudah pingsan tak berdaya, Piccolo datang menolong mereka. Piccolo bisa mengetahui keberadaan mereka di planet tersebut karena mendengar percakapan Goku dengan Dewa Kaio. Mereka bertiga yang pingsan, lalu tersadar setelah diberi kacang senzu oleh Piccolo. Sementara itu, komet Gumori yang dinantikan oleh Paragas mulai mendekat. Meski sudah dikeroyok oleh 4 orang sekaligus, Broly masih unggul. Vegeta bahkan merasa putus asa dengan keadaan. Goku masih mencoba melawan. Dengan serangan Kamehameha dari jarak dekat pun, Broly tetap tak terluka sama sekali. Sadar dengan harga dirinya yang tinggi sebagai pangeran Saiyan, Vegeta akhirnya bernyali untuk ikut melawan Broly. Meski begitu, Vegeta juga bukan tandingan Broly.
Ketika sudah tak terkendali, Paragas berencana meninggalkan Broly ketika planet tersebut dihantam oleh planet Gumori. Tetapi Broly menyadari rencana ayahnya. Ia lalu merembukan Paragas bersama dengan pesawat yang Paragas naiki. Saat ini hanya Goku yang masih mampu bertahan. Piccolo, Gohan, Trunks, dan Krillin kemudian memberikan sisa kekuatan mereka pada Goku. Meski telah mendapat tambahan kekuatan, Goku masih tak berdaya di hadapan Broly. Vegeta satu-satunya yang belum membagikan kekuatan pada Goku karena merasa Goku tidak pantas mendapatkan kekuatan darinya. Mengabaikan harga dirinya yang tinggi, Vegeta akhirnya memberikan kekuatannya pada Goku. Setelah memperoleh semua sisa kekuatan dari Gohan, Trunks, Piccolo, Krillin, Vegeta, Goku mampu mengimbangi Broly. Dengan satu pukulan, Goku berhasil mengalahkan Broly. Saat itu juga, planet Gumori menabrak dan menghancurkan planet tersebut. Goku berhasil menteleport semua orang di planet tersebut ke pesawat yang dibawa oleh Piccolo sesaat sebelum komet menghantam. Cerita berakhir dengan mereka semua yang berhasil kembali ke planet bumi dengan selamat. Di awal, kita diperlihatkan sedikit dengan plot ketika Cici memaksakan untuk mendaftarkan Gohan ke sekolah ternama. Bahkan sampai meminta Goku untuk berbohong demi keinginannya tersebut. Cici memang tipikal orang tua yang sangat berbanding terbalik dengan Goku. Ketika Goku sangat membiarkan Gohan bertaruh nyawa dengan ikut bertarung melawan musuh, Cici adalah sosok ibu yang sangat peduli dengan keselamatan dan masa depan anaknya sendiri. Bisa dibilang karena Cici jugalah Gohan tidak mendapatkan perkembangan karakter yang memuaskan dalam seri anime Dragon Ball. Padahal ia punya potensi yang sangat besar, terbukti ketika Arc Cell. Gohan memiliki peran yang sangat besar pada storyline tersebut dengan mampu mengalahkan Cell. Ya, tapi seperti Cici lah peran orang tua sepatutnya, bukan kayak Goku. Broly dan Paragas ayahnya di versi jadul ini memiliki latar belakang yang sama dengan versi movie tahun 2018 lalu, yaitu sama-sama memiliki dendam terhadap Raja Vegeta yang telah membuang mereka. Bedanya di proses jalan cerita. Broly di versi awal ini terlihat lebih ganas. Yang versi 2018 juga ganas sih, tapi jika kita melihat di ending, di mana malah Broly malah seperti bertobat setelah melawan Goku dan Vegeta, Broly di versi film ini terbilang lebih ganas, di mana ia terus-menerus mengamuk sampai detik-detik terakhir film. Cerita Dragon Ball The Legendary Super Saiyan ini masih berlanjut di 2 film lagi yang berjudul Broly Second Coming dan Bio Broly. Sedangkan versi yang dirilis pada tahun 2018 lalu merupakan alternatif cerita. Kalian bisa menyaksikan anime Dragon Ball Super secara gratis, legal, dan bersubtitle Indonesia di situs iQIYI.com. Kalau manganya bisa kalian baca di aplikasi Manga Plus, tentu secara gratis, legal, dan bersubtitle Indonesia juga. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.